Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini ya kita masuk pada pertemuan ke-11 ya di mata kuliah manajemen pemasaran. Adapun topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang strategi penetapan harga ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana strategi pemasaran produk, maka selanjutnya yaitu kita melanjutkan tentang strategi dari bauran pemasaran, yakni strategi penetapan harga. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada topik pertemuan kita kali ini, yakni diantaranya tentang bagaimana memahami penetapan harga. Kemudian yang kedua, langkah-langkah menetapkan harga. Kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan dan merespon perubahan harga. Jadi setelah kita paham ya, mengidentifikasi bagaimana strategi penetapan harga itu, maka selanjutnya kita harus paham betul tentang bagaimana menyesuaikan dan juga merespon terhadap perubahan harga yang ada. Oke, nah sebelum kita lanjut pada atau mungkin membahas tentang detail ya dari strategi penetapan harga itu, maka kita harus paham betul ya, memahami tentang penetapan harga di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan harga? Nah, mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu ya, atau mungkin sering mendengar harga, dan juga sering menjumpai gitu ya, apa yang dimaknai dengan harga. Nah, harga adalah suatu nilai ya atau jumlah yang harus ditukar oleh konsumen untuk menerima penawaran atas produk atau jasa. Jadi nilai ya pastinya, ataupun di situ adalah jumlah tertentu ya atas suatu barang atau produk yang dimilikinya. Nah, penetapan harga memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan, di mana tujuan yang ditetapkan ya harus konsisten dengan cara yang dipilih perusahaan ya dalam menempatkan posisi relatifnya dalam persaingan. Jadi dalam penetapan harga ini menjadi elemen penting, menjadi unsur penting ya, bagaimana perilaku dari konsumen itu menentukan keputusannya untuk mengkonsumsi suatu produk ataupun jasa tertentu. Nah, kemudian setelah kita memahami ya, apa yang dimaksud dengan harga, mengapa harus menetapkan harga itu, ternyata komponen harga itu merupakan komponen penting gitu ya dalam menentukan keputusan konsumen itu untuk mengkonsumsi suatu produk ataupun jasa. Selanjutnya ya, dalam strategi pemasaran penetapan harga ini ya ada langkah-langkah tertentu nih yang harus dilalui dalam menetapkan harga. Tidak secara otomatis atau tidak secara langsung kita bisa langsung menetapkan harga, tetapi melalui proses-proses tertentu dengan langkah-langkah tertentu ya yang harus dilalui agar mendapatkan harga yang sesuai ya dengan yang diinginkan. Nah, di antaranya ya langkah-langkahnya di sini yakni ada 6 langkah dalam menetapkan harga. Yang pertama yakni memilih tujuan penetapan harga. Kemudian selanjutnya langkah yang kedua yaitu menentukan permintaan. Yang ketiga yaitu memperkirakan biaya. Yang keempat menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Kemudian yang kelima memilih metode penetapan harga. Baru yang terakhir yaitu langkah ke-6 adalah memilih harga akhir. Nah, atau penentuan harga dari suatu produk atau jasa yang telah diciptakan tersebut atau yang telah dihasilkan oleh suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, akan kita bahas ya rekan-rekan sekalian secara detail satu persatu dari langkah-langkah tentang bagaimana untuk menetapkan harga atas suatu produk ataupun jasa itu. Oke, yang pertama ya, yakni tentang bagaimana memilih tujuan penetapan harga. Yang pertama kali ya dalam strategi ini, dalam langkah-langkah menetapkan harga ini adalah kita harus paham dahulu nih. Nah, kita harus mengidentifikasi, mengklarifikasi terlebih dahulu tentang apa tujuan dari penetapan harga. Kita menetapkan harga itu tujuannya untuk apa sih, gitu kan? Di antaranya ada 5 yang biasanya menjadi pilihan ya, alternatif tujuan dari penetapan harga itu. Yang pertama tentang kemampuan bertahan. Nah, kita mau menentukan harga ini sekian ya karena
produk ini agar bisa laku di pasaran. Nah, untuk ketahanannya. Nah, kemudian yang kedua, ya, laba maksimum saat ini ya, pastinya ya, mungkin melihat potensi dari produk yang kita hasilkan, pastinya kan ingin mendapatkan laba yang maksimum, ingin mendapatkan keuntungan ya, tidak lain menciptakan produk ya kan, kemudian harus memberikan harga spesifik, itu kan pasti tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, pastinya keuntungan yang maksimum. Kemudian yang ketiga diantaranya yakni untuk pangsa pasar maksimum ya, untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan sesuai dengan target yang kita inginkan. Kemudian yang keempat yaitu pemerahan pasar maksimum. Maksudnya pemerahan pasar maksimum di sini adalah pemerahan itu adalah dengan memberikan harga yang tinggi terlebih dahulu di awal-awal nih. Kemudian dia akan turun mengikuti dengan spesifikasi waktu yang berjalan gitu. Jadi pertama di awal itu menentukan harga yang tinggi terlebih dahulu, melihat nih potensi pasarnya gitu kan. Kemudian nanti setelah melihat perkembangan dari berbagai perspektif begitu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, kebijakan tertentu, nanti akan ada penyesuaian dengan harga yang ditetapkan, mungkin akan diturunkan gitu. Kemudian yang kelima yaitu adalah kepemimpinan kualitas produk. Nah, jadi kita menetapkan harga itu agar diakui di kalangan konsumen bahwasanya kualitasnya itu sesuai dengan harga yang ditetapkan. Nah, ini diantaranya ya rekan-rekan sekalian, dari langkah yang pertama ini harus spesifik terlebih dahulu, harus bisa mengidentifikasi. Seorang pemasar harus mengetahui mengapa dia menetapkan harga sekian ya, tujuannya untuk apa sih. Nah, mungkin perusahaan ya pastinya yang utama itu kan untuk mendapatkan keuntungan ya, nggak mungkin gitu kan, namanya jual beli ya kan, seorang penjual itu tidak menginginkan keuntungan, pasti tidak mungkin. Pasti yang pertama kali terpikirnya kan adalah saya bisa menciptakan produk ini, saya bisa membuat produk ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang saya jual begitu kan. Nah, jadi diantaranya tujuan-tujuan dari penetapan harga yang biasanya dipilih itu yang bagaimana, antara kelima ini kah, apakah keseluruhan menjadi tujuan utama dalam penentuan atau penetapan harga, ataukah mungkin diantaranya ada tiga ya yang dipilih oleh perusahaan, itu kembali lagi pada manajemen ataupun kebijakan yang nantinya akan diterapkan pada perusahaan tersebut. Oke, nah kemudian yang kedua, setelah kita memilih tujuan yang ingin kita targetkan itu apa, misalkan ingin mencapai laba yang maksimum, ingin menjadi ini ya market leader lah, kepemimpinan pasar gitu. Nah, itu harus sudah spesifik nih di awal, tujuannya apa sih, mengarah kemana. Kemudian yang kedua yakni menentukan permintaan ya. Nah, setelah itu ya, yakni dalam penentuan permintaan, adapun dalam menentukan permintaan ini kita harus paham dahulu nih tentang dua hal. Biasanya yang pertama ada sensitivitas harga dan juga ada elastisitas harga. Itulah kedua hal ini menjadi faktor penentu dalam menentukan permintaan. Nah, apa itu sensitivitas harga? Sensitivitas harga itu berarti harga-harga yang sangat mempengaruhi terhadap permintaan gitu, sangat sensitif gitu ya. Dengan adanya hal tersebut, maka permintaan pun akan segera berubah gitu, sangat berpengaruh terhadap permintaan. Di antara faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sensitivitas harga itu apa? Mungkin dari pengaruh nilai yang unik, keunikan nih dari produknya ya. Kemudian yang kedua, pengaruh kesadaran atas produk pengganti. Oh, ternyata ada nih produk pengganti yang lain, maka pasti di situ secara tidak langsung ya harga itu akan sensitif ataupun akan mengikuti atas permintaan tersebut gitu ya. Kemudian pengaruh perbandingan yang sulit. Nah, kemudian pengaruh pengeluaran total ya dari yang disediakan dari produk tersebut gitu. Kemudian pengaruh manfaat akhir. Nah, manfaat dari produk tersebut apa, nantinya akan berpengaruh terhadap harga, terutama harga yang sensitif. Kemudian yang lain apa? Pengaruh biaya yang dibagi. Kemudian ada juga yang lain adalah pengaruh investasi tertanam dari modalnya itu. Kemudian pengaruh harga mutunya. Nah, apakah harga ini sesuai dengan produk ataupun kualitas dari produk itu. Kemudian pengaruh persediaan akhir. Nah, ini diantaranya faktor-faktor yang harus diperhatikan yang berkaitan dengan sensitivitas harga. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang biasanya dapat mempengaruhi kepekaan terhadap harga yang ditimbulkan?
Kemudian selain itu, dalam menentukan permintaan juga harus dipertimbangkan terkait dengan elastisitas harga ya, rekan-rekan. Mungkin di sini bisa dilihat pada gambar ini ya, adanya permintaan elastis, kemudian permintaan inelastis. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah paham nih tentang permintaan elastis itu yang bagaimana, permintaan inelastis itu yang bagaimana. Pastinya permintaan elastis itu dia yang ini ya, bisa berubah-berubah ya, terkait mungkin ada faktor harga kah akhirnya permintaan menurun ya kan, ataukah mungkin ada faktor yang lainnya akhirnya nantinya mempengaruhi terhadap permintaan. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan permintaan itu naik dan turun. Namun berbeda dengan permintaan yang inelastis. Inelastis itu seperti halnya kebutuhan pokok ya, kebutuhan primer. Nah, entah berapapun harganya gitu kan, entah berapapun harganya itu kan dia masih bisa dibilang stabil. Nah, jadi berapapun harganya karena memang butuh ya kan, dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menjadi kebutuhan pokok. Nah, berapapun harganya pasti konsumen itu akan membelinya, akan mengkonsumsinya. Nah, itulah diantara sedikit atau secara global perbedaan antara permintaan elastis dan juga inelastis. Mungkin dari gambar grafik ini rekan-rekan sekalian bisa melihat kembali. Kemudian, di antara terkait dengan elastisitas harga ya, ada beberapa faktor yang menentukan nih elastisitas harga dari permintaan. Di antaranya apa saja? Yakni yang pertama nih, jumlah produsen produk dalam suatu industri. Nah, kemudian berapa sih pesaing-pesaing kita dari perusahaan-perusahaan yang lain yang memang menciptakan produk yang sama. Nah, itu nantinya akan mempengaruhi penentuan harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, tingkat kesadaran pembeli atas perubahan harga. Konsumen kita termasuk yang peka nggak nih tentang perubahan harga yang kita terapkan? Misalkan kita buat harga kita sedikit bertambah karena memang kualitasnya atau bahannya mungkin sedang naik. Nah, itu pun apakah respon dari konsumen atau pelanggan kita itu bisa merespon dengan baik, ataukah mereka justru akan berpaling atau beralih ke produk yang lain? Itu bisa jadi menjadi penentu dari elastisitas harga atau perubahan harga-harga yang ditetapkan. Kemudian yang lain yaitu seperti halnya tingkat adaptasi pembeli ya dalam merubah pola konsumsinya. Nah, misalkan yang tadinya ya makannya itu seringnya adalah nasi gitu ya. Nah, tapi karena mungkin dia mencoba bahwasanya setiap makan itu bisa ditambahkan dengan sereal, ataukah mungkin memilih produk lain seperti halnya mungkin roti, susu dan lain sebagainya, akhirnya beras di sini pun sedikit menurun permintaannya dan lain sebagainya. Jadi adaptasi dari pembeli itu atau mengubah pola konsumsinya ya, mungkin yang tadinya suka makan yang berdaging lah, kemudian dia berubah ke vegetarian ya karena ingin mengubah pola hidup yang lebih sehat. Nah, itu pun juga nanti akan berpengaruh terhadap elastisitas harganya juga gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan tingkat pengetahuan pembeli nih. Nah, misalnya tentang produk ataupun inflasi. Nah, jadi pemahaman dari konsumen ataupun pelanggan terkait hal-hal tersebut ini yang sudah saya sampaikan tadi itu nanti akan berpengaruh terhadap elastisitas harga ataupun perubahan harga yang terjadi ya di lingkungan pasar secara global ya, yang nantinya dari elastisitas harga dan juga sensitivitas harga ini nantinya akan menentukan bagaimana pola permintaan ataupun transaksi dari masing-masing konsumen ataupun pelanggan terhadap produk tertentu. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga ya, yakni memperkirakan biaya. Nah, suatu perusahaan menginginkan penetapan harga yang dapat menutupi biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya penjualan produk, termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan resikonya. Ya pasti ya, penetapan harga itu kan harus disesuaikan nih dengan budgeting ataupun anggaran-anggaran dari biaya yang sudah dikeluarkan. Karena tadi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan kan, pasti untuk mendapatkan laba bagi perusahaan. Pasti tidak mungkin menetapkan harga itu lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan dalam produksi itu ya. Entah itu pertimbangannya adalah dari biaya produksi kah,
atau biaya distribusinya, kemudian biaya penjualan produknya dan lain sebagainya, mungkin biaya-biaya terkait dengan operasional dalam pembuatan produk tersebut begitu. Dimana biaya perusahaan ini memiliki dua bentuk ya, ataupun biaya yang pada umumnya sering menjadi pertimbangan dalam penentuan harga itu ada dua. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua yakni biaya variabel ya. Biaya tetap, apa itu yang dimaksud dengan biaya tetap? Nah, biaya tetap bisa didefinisikan sebagai biaya yang tidak bervariasi dengan tingkat produksi atau pendapatan penjualan. Nah, jadi yang memang sudah stabil ditetapkan dengan harga tersebut. Nah, dari biaya tetap ini contohnya apa? Misalkan adanya biaya sewa, ya kan, kemudian adanya bunga ataupun gaji bagi para pekerjanya. Jadi ini yang biasanya memang sudah ada standarnya. Misal setiap bulan pengeluaran berapa, ya kan, mungkin dalam 1 tahun itu berapa biaya-biaya yang dikeluarkan. Ini masuk ke dalam kategori biaya tetap yang sudah bisa diprediksi dan sudah bisa diperhitungkan, mungkin bisa dianggarkan juga, gitu ya. Kemudian ya lanjut untuk biaya yang kedua yakni adanya biaya variabel. Nah, sedikit berbeda ya dengan biaya tetap tadi. Biaya variabel ini adalah biaya yang bervariasi langsung ya dengan tingkat produksi. Jadi yang berkaitan langsung nih dengan produk yang kita hasilkan ataupun berkaitan langsung dengan produktivitas pada perusahaan tersebut. Contohnya apa? Misalkan biaya plastiknya, yaitu kemasannya ya. Dan juga mungkin labelnya kah, ataupun mungkin bahasa gampangnya adalah bungkusnya gitu ya. Nah, yang itu menjadi kadang-kadang menjadi faktor penentu juga ya, bagaimana konsumen itu memilih produk tersebut. Misalkan dari keunikan atau dari desainnya yang unik gitu ya, pengemasannya yang unik, labelnya mungkin yang bagus. Nah, di situ nanti pun akan mempengaruhi biaya variabel ini. Ternyata konsumen itu tertarik nih dengan pengemasan yang unik seperti ini, yang berbeda dengan sebelumnya. Mungkin di situ hanya makanan itu sama ya, seperti produk dari pesaing yang lainnya, ya kan, produk misalkan makanan itu sereal ataukah roti lah ya. Nah, rotinya itu sebenarnya sama gitu, sudah ada sebelum-sebelumnya yang memproduksi roti tersebut. Tetapi bagaimana kita mengemasnya, ya itu kan kadang-kadang berpengaruh ini ya dari desain pengemasannya begitu kan. Kemudian bagaimana apakah itu bisa dikemas dengan baik ataukah dengan unik. Nah, itu pun bisa menjadi pertimbangan pula bagi konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk tertentu. Jadi diantaranya ya dalam kita memperkirakan biaya-biaya operasional secara langsung itu yang perlu diperhatikan terkait dengan biaya tetap ya, dan juga biaya variabel. Mungkin biaya variabel ini sedikit ada perubahan gitu. Misalkan biaya terkait dengan kemasan ya, tadi tentang plastiknya kah, ketika di 1 tahun pertama harganya stabil, tapi bisa saja gitu ya ketika di orderan selanjutnya gitu, ketika ada pemesanan plastik selanjutnya itu harganya berubah karena dari pemasok atau dari suppliernya pun juga sudah menaikkan harga dan lain sebagainya. Jadi perlu diperkirakan biaya-biaya operasional yang berkaitan dengan produksi barang tersebut gitu. Kemudian yang keempat, langkah selanjutnya yakni menganalisis biaya, harga dan penawaran pesaing ya. Tidak hanya terkait dengan harganya biaya saja, tetapi juga harga dan penawaran dari pesaing. Kita sudah harus melihat nih lingkungan pemasaran yang lain dari lingkungan mikro ya, yakni pesaing yang ada di ataupun yang dekat dengan perusahaan. Nah, adapun pedomannya ataupun mungkin yang harus kita perhatikan itu apa saja sih dalam menganalisis biaya, harga dan penawaran pesaing. Di antara yang pertama, menentukan struktur biaya. Nah, biaya apa saja yang biasanya kita keluarkan. Misalkan biaya tadi ada biaya tetap, kemudian ada biaya variabel, kemudian ada biaya lain-lain dan lain sebagainya gitu ya, yang menjadi struktur biaya itu, ataupun mungkin biaya lain dalam ini ya, bahan baku dan lain sebagainya. Jadi sudah disusun secara rinci tentang struktur biaya tersebut. Kemudian yang kedua diantaranya yakni menganalisis hubungan antara biaya dan volume. Apakah biaya yang kita keluarkan itu nanti sebanding dengan produk yang kita hasilkan. Nah, itu harus balance nih, jangan sampai biayanya
keluar lebih besar, sedangkan produk yang dihasilkan ya itu lebih sedikit. Nantinya pun laba yang kita dapatkan dari penjualan itu kan pasti akan berbeda gitu. Justru malah perusahaan akan mendapatkan kerugian gitu ya. Nah, kemudian menganalisis keunggulan bersaing. Nah, apa nih perspektif dari kita, keunggulan yang akan kita ciptakan dari produk kita, ya kan, dari produk ataupun jasa yang kita miliki saat ini, maka harus dianalisa terlebih dahulu tentang keunggulan-keunggulan yang kita miliki agar bisa bersaing dengan kompetitor yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan mengestimasi dampak pengalaman atas biaya. Kita lihat nih bagaimana penilaian ya perspektif dari konsumen itu atas nanti biaya yang timbul dari produksi kita. Kemudian selanjutnya menentukan rentang kendali atas biaya. Nah, harus diprediksi di awal ya terkait dengan hal-hal ini ya, bahwasanya dalam menganalisis biaya, harga dan penawaran asing ini sangat berkaitan erat ya tentang bagaimana nanti dalam menetapkan harga akhir pada suatu produk. Nah, masih hal yang sama yaitu tadi dalam menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing itu, setelah menganalisis biaya, perusahaan harus mempertimbangkan ya harga pesaing terdekat. Nah, itu harus perlu diklarifikasi, diidentifikasi apakah harga kita ya dengan produk yang kita hasilkan ini setara nih. Nah, kita lihat nih apakah produk dari pesaing itu dengan produk yang sama ya, mungkin bahannya juga sama tetapi kenapa harganya bisa lebih tinggi, itu kan juga harus dianalisa. Nah, beberapa pertimbangan ya dengan adanya pertimbangan dari harga pesaing itu, yakni jika penawaran perusahaan ya mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, maka perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Nah, kemudian yang lainnya juga, opsi yang lainnya, jika penawaran pesaing ya mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan, maka perusahaan harus mengurangkan nilai mereka dari harga perusahaan. Jadi terkait dengan maka sering kenapa ya perusahaan itu menaikkan harga secara spontan gitu kan, ataukah mungkin menurunkan harga, ataukah mungkin ada promo-promo terkait dengan penurunan harga dan lain sebagainya, yaitu dengan karena di sini adalah terkait dengan pertimbangan ya berbagai perspektif dari harga yang telah diciptakan ataukah yang ditetapkan oleh para pesaing di produk yang sama. Kemudian, namun di sisi lain ada pula ya cara perusahaan dalam mengantisipasi nih reaksi pesaing, diantaranya yakni dengan mengasumsikan pesaing bereaksi dengan cara standar terhadap harga yang ditetapkan. Jadi sebisa mungkin ya menentukan harga itu dengan yang standar, yang wajar gitu, agar pesaing itu tidak semakin ingin mengulik gitu kenapa harganya ini sekian begitu kan. Jika kita menetapkan harga lalu murah kan kadang timbul nih pertanyaan, yaitu terutama dari pesaing, kok bisa dengan bahan yang sama tapi mereka berani untuk menurunkan harga di bawah dari standar kita, misalkan seperti itu. Kemudian mengasumsikan pesaing ya memperlakukan setiap perbedaan atau perubahan harga sebagai tantangan baru dan bereaksi menurut kepentingan pribadinya pada saat ini. Nah, jadi diantaranya ini ya rekan-rekan sekalian tentang bagaimana kita pun juga harus menganalisis dari penawaran pesaing ya, tidak hanya berlandaskan pada biaya-biaya yang dikeluarkan atas hasil produksi yang kita hasilkan tersebut ya, tapi juga harus dinilai berdasarkan perspektif dari harga pesaing itu. Nah, jadi apakah itu nanti berpengaruh terhadap penetapan harga yang kita hasilkan ya, jika memang biaya-biaya, harga dan juga penawaran dari pesaing itu ternyata berbeda ya, nantinya kan akan mempengaruhi tentang bagaimana pola pemilihan ataupun pola keputusan konsumen dalam menentukan produk dan jasa yang ingin dikonsumsi begitu. Nah, kemudian yang kelima nih yakni terkait dengan memilih metode penetapan harga ya. Setelah tadi harus diketahui tentang biaya ataupun harga dan juga penawaran dari pesaing kita, kompetitor kita. Nah, maka yang kelima yakni memilih metode penetapan harga. Di antaranya ada 6 ya. Dalam metode penetapan harga yakni pertama penetapan harga markup ya.
yakni metode penetapan harga paling mendasar. Nah, dengan menambah markup standar ke biaya produk, jadi ditambahkan saja marginnya ataupun laba. Misalkan bahan-bahan ataupun bahan baku dan juga biaya-biaya operasional untuk produk ini berdasarkan dari volume yang dihasilkan ataupun volume yang dapatkan gitu ya dari total biaya produksi itu. Misalkan ternyata semuanya bisa dinilai untuk modalnya ini ya, mungkin gampangnya adalah modalnya harganya 10.000. Nah, maka penentuan harga yang paling mudah itu ya hanya dengan ditambahkan margin. Kita mau ambil untung berapa nih? Oh, untungnya kita ambil 1.000 saja. Nah, berarti harganya maka menjadi 11.000 karena berdasarkan markup-nya saja atau margin dan laba yang diinginkan. Kemudian yang kedua, ya itu tadi mungkin yang paling mendasar ya, mungkin biasanya ditetapkan oleh yang perusahaan-perusahaan yang masih skalanya yaitu kecil begitu. Nah, kemudian yang kedua yakni penetapan harga tingkat pengembalian sasaran. Nah, yakni perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi sasarannya atau ROI. Nah, jadi kembali lagi apakah laba yang diinginkan perusahaan itu untuk jangka panjang ataukah untuk saat ini saja gitu kan. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan dinilai dari ROI ya, ataukah mungkin berdasarkan investasinya yang nantinya untuk keberlanjutan modal-modal selanjutnya atau untuk keberlangsungan produktivitas perusahaan gitu ya, maka harus menetapkan harga berdasarkan tingkat pengembalian sasaran. Jadi kita menentukan harga itu ya jangan hanya dari biaya operasional saja ataukah mungkin dari modalnya saja, tidak, tetapi juga harus dipertimbangkan tentang bagaimana agar kita bisa berinvestasi untuk keberlanjutan operasional selanjutnya begitu. Kemudian yang ketiga yakni penetapan harga nilai anggapan ya, di mana perusahaan menetapkan harga berdasarkan nilai anggapan atau yang diyakini oleh para pembeli, misal citra produk, kualitas, reputasi, dan harga diri. Nah, jadi kadang-kadang seperti ini, rekan-rekan. Bisa saja ya harga kopi misalkan, kenapa di satu toko dengan toko yang lain harganya beda. Misalkan di coffee shop satu dengan coffee shop yang lainnya kenapa bisa berbeda. Itu kan tergantung dari perspektif konsumen. Nah, dari perusahaan ya sebagai penjual itu kan bisa menilai ternyata konsumen ini menilai kita tinggi nih, ya kan. Nah, maka kita bisa nih menentukan berdasarkan nilai yang dipersepsikan oleh konsumen ataukah mungkin citra. Oh, kita sudah mendapatkan posisi yang baik. Nah, maka ketika dia sudah memposisikan dirinya bahwasanya adalah produk yang unggul, produk yang memang bernilai tinggi, maka dia dengan mudah menetapkan harga berdasarkan hal tersebut, yaitu dari nilai anggapannya, dari perspektif konsumen tersebut. Kemudian yang keempat yaitu bisa penetapan harga nilai, di mana perusahaan memenangkan ya pelanggan setia dengan mengenakan harga yang cukup rendah untuk penawaran berkualitas tinggi. Nah, penetapan harga nilai ini biasanya untuk konsumen-konsumen yang sudah loyal atau pelanggan permanen gitu ya bagi perusahaan, maka biasanya ada nih harga yang lebih miring ataukah mungkin harga yang lebih murah gitu ya dibandingkan dengan konsumen yang lain. Nah, walaupun mungkin mendapatkan kualitas yang sama. Jadi ada penentuan harga ini berdasarkan dari tipikal ataupun dari karakteristik pelanggannya tersebut. Kemudian penetapan harga going rate. Nah, yakni perusahaan menetapkan harga berdasarkan harga pesaing. Nah, yakni dengan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah dibandingkan harga pesaing utama. Jadi biasanya menentukan harga ini karena melihat dari penawaran pesaing. Nah, pesaing itu dengan produk yang sama, bahan yang sama, mereka membandrol atau memberikan harga berapa nih? Nah, misalkan harganya 15.000. Oh, kita berarti agar bisa mendapatkan pasar sasaran yang sesuai, pasar konsumen yang sesuai, nah bisalah kita turunkan sedikit. Nah, bagaimana reaksi konsumen? Apakah mereka mau beralih ke kita? Nah, itu jadi yang dilihat itu adalah pandangan dari pesaing itu. Nah,
apa yang diterapkan pesaing, maka kita harus bisa benar-benar mengambil aksi di situ. Nah, ketika konsumen itu merespon baik, harganya ternyata lebih murah, gitu kan? Dan respon dari konsumen itu mau membeli dan mengkonsumsi, oh bisa kita terapkan dengan penentuan harga going rate ini. Nah, kemudian yang keenam yakni penetapan harga jenis lelang ya. Mungkin rekan-rekan kalian juga sudah tahu tentang bagaimana transaksi lelang itu ya. Jadi menentukan barang-barang yang memang ataupun pembeli yang bisa memberikan harga yang sesuai gitu. Penetapan harga ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang melakukan penawaran atas suatu proyek. Nah, itu diantaranya ya, jadi berbagai perspektif, berbagai metode dalam penetapan harga kembali lagi pada perusahaan gitu, tentang bagaimana menentukan mana yang dipilih nih. Dari yang pertama tadi, tujuannya apa? Untuk mencari laba misalkan. Untuk laba jangka panjang, nah berarti metode yang ditetapkan juga harus mempertimbangkan bukan hanya dari segi markup saja atau dari segi margin saja yang ingin didapatkan, tetapi juga harus berdasarkan penetapan harga tingkat pengembalian sasaran. Jadi apakah nanti kita bisa mendapatkan untung ataukah kita mendapatkan profit untuk jangka panjang yang nanti berkaitan dengan investasi ataupun aset ataupun penambahan aset perusahaan, begitu ya. Kemudian selanjutnya yang keenam ya, yang terakhir yakni terkait dengan langkah untuk memilih harga akhir. Nah, setelah metode penetapan harga tadi dipilih atau ditentukan, maka mana harga yang akan kita pilih atau harga akhir yang akan kita tentukan. Nah, di mana dalam menetapkan harga akhir ini perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan termasuk dampak kegiatan pemasaran lain, kemudian kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagai keuntungan dan risiko, dan dampak harga pada pihak lain. Jadi dalam artian ketika memilih harga akhir ini pun juga harus ada pertimbangan-pertimbangan spesifik ya, faktor apa saja nanti dalam ketika menentukan harga ini, apa yang nanti akan berpengaruh terhadap harga ini. Nah, jadi ada beberapa dampak yang harus dipikirkan dan juga faktor-faktor yang berkaitan secara langsung terhadap harga yang telah ditetapkan. Begitu rekan-rekan ya, setelah kita memahami bersama ya terkait dengan langkah-langkah dalam menentukan ataupun strategi dalam penetapan harga, yakni ada 6 ya, dari tujuan sampai dengan memilih harga akhir itu tadi, maka kita sudah bisa menetapkan harga yang sesuai dari produk yang kita hasilkan. Nah, selanjutnya ya, biasanya setelah menentukan harga itu ada faktor-faktor yang tertentu yang menjadikan atau yang menimbulkan adanya perubahan. Nah, perubahan harga, mengapa harga itu bisa dinaikkan, mengapa harganya bisa diturunkan, padahal sudah ditetapkan di awal dan juga sudah dipertimbangkan baik-baik apa saja yang harus perlu dipertimbangkan atau apa saja yang perlu diidentifikasi sebelum menetapkan harga. Namun lagi-lagi tetap harus bisa menyesuaikan dan juga merespon terhadap perubahan harga yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Nah, bagaimana strategi penyusunan harga ya? Yakni yang pertama adalah penetapan harga geografis ya, yang pastinya setelah harga itu ditetapkan ya, misalkan harga roti A 10.000, harga roti B 15.000. Nah, tetapi geografis ini kan berarti dilihat dari segi wilayahnya ya. Apakah ketika kita buka ataukah kita membandrol harga misalkan 10.000 ini di kota A ini akan banyak pembelinya, ataukah mungkin ketika kita membandrol memberi harga ini untuk roti B ini di kota ini harga sekian itu bisa masuk ataukah bisa sesuai dengan pendapatan konsumen. Nah, itu harus diperkirakan. Jadi terkadang ada strategi ya, strategi khusus biasanya untuk beberapa perusahaan terutama yang memiliki cabang-cabang yang banyak ya di berbagai wilayah, itu mereka menetapkan harga itu berdasarkan ini ya, kebutuhan hidup ataukah mungkin UMK ya,
upah minimum ataupun pendapatan masing-masing konsumen di wilayah tersebut ya. Ya mungkin antara wilayah atau kota A dengan kota B itu pasti berbeda. Kota A dengan produk yang sama bisa dihargai 10.000, belum tentu di kota B sama, mungkin harganya bisa diturunkan menjadi 9.000 dan lain sebagainya. Itu diantaranya strategi yang bisa diterapkan untuk menyesuaikan nih adanya perubahan-perubahan harga berdasarkan geografisnya. Kemudian yang kedua, diskon harga dan insentif ya, pasti ya. Kemudian yang ketiga, penetapan harga promosi, mungkin ketika di awal-awal ya, sering ya, ketika pembukaan cabang baru, ataukah adanya produk baru, nah itu biasanya ada promo-promo tertentu. Kemudian penetapan harga diskriminasi. Nah, maksudnya diskriminasi di sini yaitu memang ditekankan untuk produk tertentu, itu harganya memang lebih rendah dibandingkan produk yang lain yang memang dihasilkan pada perusahaan yang sama, diantaranya ini. Kemudian jadi itu tadi dalam menyesuaikan harga ya, strategi dalam menyesuaikan harga setelah ditetapkannya harga di awal. Kemudian ketika merespon perubahan harga ini, yakni yang perlu dipahami bahwasanya terjadinya penurunan harga mungkin diakibatkan oleh kapasitas berlebih pabrik. Nah, penurunan pangsa pasar, keinginan untuk mendominasi pasar melalui biaya murah atau resesi ekonomi. Jadi sering terjadi perubahan harga, akibat-akibat apa atau faktor-faktornya apa yang biasanya mendominasi hal tersebut. Nah, diantaranya tadi ya. Kemudian terjadinya kenaikan harga mungkin diakibatkan pula oleh inflasi biaya atau kelebihan permintaan. Nah, jadi maka perusahaan pun juga harus bisa mempertimbangkan tentang biaya ataupun modalnya dengan jumlah ataupun volume yang dihasilkan dari produk tersebut. Maka perusahaan yang menghadapi perubahan harga pesaing harus berusaha memahami maksud pesaing dan kemungkinan durasi perubahan. Terutama ya tadi dalam penentuan ataupun penerapan harga going rate tadi kan berdasarkan ini ya, respon dari pesaing. Misalkan pesaing harganya tinggi, kita bisa menurun, ataukah ketika pesaing itu diturunkan, kita akan semakin turun dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu tadi kan berarti berpatokan atau berstandar pada pesaing gitu ya. Namun ya perusahaan pun juga harus peka akan hal itu, jangan dengan mudah gitu ya mengikuti permainan pesaing. Tetap harus dipertimbangkan apa saja yang menjadi elemen-elemen penting ya yang harus diidentifikasi dalam penetapan dan juga perubahan harga tersebut begitu, agar kita tidak lengah gitu kan hanya mengikuti permainan pesaing, padahal mereka mungkin memiliki karakteristik tertentu ataupun faktor tertentu yang bisa menjadikan harga tersebut sesuai dengan produk yang mereka hasilkan gitu. Jadi diantaranya ini rekan-rekan sekalian, apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu terkait dengan strategi penetapan harga ya setelah produk itu kita buat gitu kan, produk itu bisa dihasilkan, bisa diciptakan ya, maka selanjutnya yakni menentukan harganya. Dan penentuan harga ini pun tidak hanya sekedar menentukan harga saja, tetapi harus melalui beberapa proses, yakni 6 tahapan yang perlu diidentifikasi dan juga perlu dipertimbangkan, terutama ketika di awal, yakni harus tahu nih tujuan terlebih dahulu dari ditetapkannya harga tersebut. Nah kemudian setelah memang strategi dari penetapan harga telah ditentukan, bisa saja adanya penyesuaian dan juga respon dari perubahan-perubahan harga yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, dan upaya strategi penyesuaian harga itu pun juga sangat beraneka ragam ya, tergantung dari kebijakan dan juga strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan. Begitu rekan-rekan sekalian, harapannya setelah rekan-rekan sekalian menyimak materi ini, maka bisa paham betul terkait bagaimana menyusun strategi dalam penetapan harga. Gitu ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita hari ini. Ya, terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.